dimanfaatin orang. Iya. Nah, udah sering gua. Jadi ya biarin aja. Kan dia yang manfaatinya bukan gua. Orang yang dimanfaatin, orang yang ditipu mah rezekinya nggak bakalan habis. Iya. Kalau kita punya anak nih, sebenarnya yang benar tuh gimana sih? Biar gue dianya juga nggak gitu. tahu yang bener yang enggak tuh gue nggak tahu. Cuma begini, ada orang tua yang ngerasa dia itu merasa pengen terlalu dihormati sama anaknya. Oke. Gitu. Dan anak pasti akan menghormati. Kalau menurut gue ya, pasti akan menghormati. Nah, gue tuh termasuk yang ya udah santai aja. Yang terpenting itu lu di luaran sana lu harus respect sama siapapun. Oke. Bukan berarti lu nggak respect sama orang tua, Ya. tapi lu sama gue, lu asik aja. Lu anggap gue temen lu aja. Gitu. Nah mungkin gue dari pengalaman ya, maksudnya, kalau tertekan di rumah itu gue bisa ngapain aja di luar, kayak kuda lepas dari kandangnya kan gitu. Nah gue nggak mau kayak seperti gue yang Karena merasa di rumah tuh terkungkung. Jadi pas di luar tuh jadi happy. gitu. Nah itu kalau misalkan ngumpul ngobrol ya biasa kayak ikan anjing lah, itu ya biasa, udah biasa gue dengernya ya udah santai aja ya. Apa yang mau harus gue marah gitu loh. Kayak misal. Ferdi nggak mau sekolah gitu. Mungkin kalau orang tua yang lain mungkin dia akan marah, dia akan buah semarah-marahnya gitu. Ya orang dia ngantuk terus gua paksa harus sekolah, gimana coba? Cuman gua kasih tahu, nah kalau misalkan begadang, efeknya kamu ngantuk, akhirnya kamu nggak sekolah, kamu ketinggalan pelajaran. Nah, itu kan lu yang bertanggung jawab, bukan gua. Kalau lu bodoh nilainya kecil ya udah. Gitu. Kalau gue sih lebih ke ya di lapangan aja sih anak-anak tuh lah gitu. Oke. Dan Ferdinya nanggap itu gimana? Apanya? Ketika Kang Sule ngomong kayak gitu. Diam sih kalau udah ngomong begitu jadi. Ya udahlah, itu pengalaman lu pribadi gitu lah. Maksudnya jangan sampai orang tuh jadi jatuh gara-gara lu ngomong kayak seperti itu gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Oke. Nah itu kayak gitu. Ya, dijaga ya. Ya iyalah, kalau gue harus gue sebutin orang yang kayak seperti apa yang ketemu sama gue banyak. Oh kalau di spill banyak gila ya? Banyak banget, nggak perlu. Ya, dikit-dikit diomongin. Di Dikit, spill. iya. Namanya disebut. Lagi briefing tuh orang itu dia tuh gini nih. Potong kan kasihan orang yang diomonginnya itu. Betul. Ya kan sama aja menutup rezeki kayak gitu. Nggak perlu. Dan itu jahat ya Kang? Jahat kalau menurut gua. Kalau gua nggak perlu lah. Gua banyak pengalaman pelawak siapa yang mau jatoin gua ada tahu. Yang terang-terangan tahu. Terang-terangan tahu lah. Itu. Tapi udah aja gitu. Akhirnya tergiring opini lah masyarakat itu yang ada di dunia maya itu kan mereka juga bebas untuk ngasih menghujat atau apapun itu. Tapi nggak penting bagi kami. Gue tetap berkarya aja. Jadi ya udah kalau gue sih sama go on lah apa adanya, gue jalan aja, nggak masalah. Orang mau ngomongin apa kek, mau orang jatuhin gue kek, ya memang kehidupan manusia memang seperti itu. Ketika kita di atas pasti banyak orang yang narik-narik Pak. Tapi ketika kita di bawah nggak ada yang narik kita. Lebih berat mana ketika di atas apa di bawah? Lebih berat di atas lah. Kalau di atas Bapak naik di kursi di atas terus gua tarik gampang Pak turunnya Pak. Iya bener. Iya kalau Bapak di bawah gua tariknya berat Pak. Iya bener. Cerdas juga Anda ya. Kita di atas kan paling gampang Pak kalau lagi di atas. Tapi kalau lagi di bawah itu orang tuh berat ngajak naik kita tuh. Kesimpulannya adalah ketika di atas kita banyak banget yang ingin menjatuhkan kita. Banyak Pak. Tapi ketika lagi di bawah, boro-boro teman dekat pun belum tentu mau bantu kita naik ke atas. Iya. Jadi kalau udah di atas ya tetap lu yang dulu gitu. Karena lu sombong dikit aja orang males untuk lihat lu gitu. Dan banyak orang yang mau jatuhin lu. Berarti kalau fenomenal anak muda pengen cepat kaya tuh gimana tuh Kang?
Ngapain mau cepat kaya? Buat apa? Iya biar bermanfaat buat orang banyak. Mending kalau bermanfaat. Kalau buat mabok-mabokan, narkoba, entarnya bisa kuat mentalnya nggak? Kan belum tentu, Pak. Iya sih. Kita nggak tahu, Pak. Goib perjalanan kita itu. Bermanfaat untuk lu aja lah. Lu bermanfaat untuk orang banyak. Kalau gua masih ada lah. Berarti kunci sukses seorang Kang Sule ini adalah gimana cara bermanfaat buat orang banyak ketika Iyalah. di atas gitu ya. Betul lah, Pak. Tapi kenapa? Emang enggak, kan banyak teman-teman yang udah terjun duluan, komedian. Enggak apalah. Makanya kita tuh kalau misalkan berjalan kaki melangkah 1 langkah, pikiran tuh harus 3 kali lipat, Pak. Udah lagi nih potongan TikTok. Gimana gitu? Ya kalau kita melangkah, kan kita melangkah pakai kaki. Ya jangan langsung main ambil aja lah intinya gitu. Oh, jadi mitigasi. Oh iyalah. Ngomongin ke depan. Kedepannya gimana, pikiran kita gimana. Jadi nolong orang itu nggak harus dengan berpolitik. Nggak harus. Kan masih banyak juga saudara-saudara gue yang harus gue tolong, teman-teman gue yang harus gue tolong. Oh masih banyak Pak sampai sekarang juga. Gitu. Ngapain kita harus jauh-jauh? Ini aja yang dekat gitu. Kan rezeki itu dari saudara-saudara terdekat. Nah, untuk komentar-komentar yang lain ya bukan urusan gua itu. Meskipun tahu banyak yang misalnya Tahu. resiko konten kreator kan pasti kan negatif lah. Tahu Pak. Wah yang hina, yang apa itu banyak Pak. Banyak. Yang iri, yang apa banyak. Cuman gua suka berpikir, oh ini dia mancing nih, mancing emosi gua gitu. Ya udah antepin aja. Ditanggepin nggak? Enggak ya. Pernah nggak ditanggepin? Diserang balik? Enggak juga, buat apa lah Pak. Energi kita hilang Pak. Energi hilang Pak. Kalau misalkan suka ada yang ditulis, Kang Sule sekarang udah tidak laku. Terus kita liatin gua kerja, ya ngapain? Iya kan? Ngapain? Yang tahu kita kok. Yang tahu kita, yang ngerasakan kebahagiaan kita, yang tahu keuntungan kita, gua sendiri gitu loh. Mereka mana tahu, ngapain harus klarifikasi, ngapain harus validasi. Iya. Ya dong, Iya. jangan melihat bahwa gua lebih banyak duitnya dibanding elu, gua tuh nggak ada keperluan kayak seperti elu. Ya kan gitu Pak. Iya. Masing-masing kan Pak hidup mah. Maksudnya ada masih orang yang harus kita tolong gitu. Jadi jangan dipikir kalau misalkan orang-orang gua itu tidak se-care itu sama teman-teman gitu. Ya. Cuma kadang ya dimanfaatkan Pak kebaikan kita tuh. Nah gue mulai saat ini tuh gue mau tegas gitu loh. Maksudnya mau udah enggak lah daripada repot. Jadi gue sistemnya gini Pak. Misalkan temen gue minjem duit dong 10 juta gitu kan. Gue transfer 2,5 juta. Udah gak usah minjem. Nih gue kasih 2,5 juta. Nah kok gitu? Iyalah Pak. Daripada minjem masalah energi kita terkuras. Nanti kita terus akan nagih-nagih terus. Kita juga akan ngomongin ke orang. Orang akan nanyain situ minjem dibayar gak? Capek Pak. Tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu tuh Kang Sule juga pasti di belakang itu juga nggak akan keluar-keluar ketika bantu orang ya Nah sebenarnya. ngapain Pak itu? Ya nggak perlu juga itu. Ya mungkin saatnya gue ngomong ya di sini lah gitu. Maksudnya kan nggak perlu juga gitu orang tahu. Ya udah gitu. Yang tahu kan yang di atas Pak. Masya Allah. Iya Tapi dong. kan efek bola saljunya jadi akhirnya Ya biarin aja Pak. Nggak perlu kita permasalahin lah hal itu. Suatu saat juga akan hilang sendiri lah. Mereka juga akan capek ngurusin orang terus. Padahal orang itu nggak gendut. Iya, dari ngurusin orang mulu. Padahal dia udah kurus ya. Ngurusin orang loh. Jadi Ya. prinsipnya tuh kalau gue ngapain ngurusin orang, program orang, pekerjaan orang, dan itu sampai kita tuh lupa sama diri kita sendiri Pak. Kebanyakannya ya mereka tuh ya seperti itu. Mendingan kita fokus mikirin diri kita, tapi ujung-ujungnya mungkin nantinya membuka lapangan pekerjaan, Betul. ya kan, bermanfaat buat orang. Kita fokus, kita cuan, orang-orang juga bisa dapat berkah dan manfaatnya. Iya. Makanya Kang Sule mendirikan Prikitiulan.